Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang bersama dengan Mas Yuda Kurniawan selaku akademisi Universitas Bakri mengenai bijak bermedsos Undang-Undang ITE mengancam. Dan kalau tadi kita udah sedikit berbincang-bincang mengenai Undang-Undang ITE yang sekarang ini juga lumayan juga sudah cukup menjadi kekhawatiran banyak masyarakat, karena mungkin banyak masyarakat juga yang masih belum terliterasi dengan baik soal bermedsos dan juga berinternet gitu. Dan kalau menurut Mas Yuda sendiri menilainya saat ini seperti apa perilaku masyarakatnya? Apakah sudah benar-benar bijak dalam bermedia sosial khususnya atau mungkin berinternet, seperti apa nih Mas? Ya, pertanyaannya sangat sulit untuk dijawab, ya. Iya. Tetapi kalau kita lihat di beberapa pemberitaan ya, Iya. kasus-kasus yang kemudian muncul terkait dengan apa namanya pelanggaran hukum, Iya. uh, terutama dalam penggunaan media sosial itu cukup banyak. Mungkin tadi udah dibahas oleh Mas Bian di Iya. awal, ada Dr. Mirzani, ada Roy Suryo, gitu Iya. kan. Nah itu kan sebetulnya yang menarik untuk dikaji itu adalah ternyata latar belakang seseorang itu belum tidak selalu menjadi variabel penentu kenapa orang Iya. melakukan kesalahan di medsos. Iya. Jadi kalau kita lihat bagaimana persoalan-persoalan ini menjerat orang-orang yang berpendidikan, Iya. persoalan-persoalan tentang penyalahgunaan atau jeratan hukum di media sosial itu juga dilakukan oleh orang-orang yang kemudian secara finansial mapan Iya. gitu kan. Jadi persoalannya adalah di mana letak persoalan sebetulnya gitu kan. Benar. Pertanyaan itu yang perlu dijawab gitu kan. Iya. Jadi saya melihat hal ini sebagai salah satu fenomena di mana kemudian ternyata literasi tentang digital terutama dalam penggunaan medsos itu penting. Iya. Itu sih menurut saya Mas Pian ya. Hmm. Oke. Dan kalau untuk sejauh ini menilainya dari Mas Yuda sendiri, ini dengan banyaknya tokoh atau publik yang mungkin ada di layar kaca atau mungkin juga yang seperti yang kita kenal gitu. Ini banyak tersandung kasus undang-undang ITE atau mungkin juga bermasalah di dunia digital. Ini apakah mempengaruhi juga gitu dari perilaku-perilaku masyarakatnya? Apakah mereka justru jadi lebih aware terhadap bermedia sosial atau mungkin juga berinternet, atau jangan-jangan banyak dari masyarakat juga justru meniru perilaku dari tokoh-tokoh yang ibaratnya tersandung kasus karena di internet ini, Mas? Ya harusnya masyarakat ini bisa melihat bahwa ini persoalan serius ya, Iya. terkait dengan media sosial. Jadi harusnya mereka paham bahwa beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh public figure itu tidak sebaiknya kemudian diulang, Iya. tidak sebaiknya mereka lakukan. Hmm. Jadi harusnya ini bisa memberikan sebuah efek jerah, dan kemudian efek jerah tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat sehingga masyarakat itu tidak mencontoh gitu. Iya. Ya harusnya kan idealnya seperti itu ya Mas. Benar. Ya. Oke, nah kalau tadi kan Mas Yuda juga sempat menyinggung gitu jeratan yang tokoh-tokoh yang ibaratnya terjerat kasus Undang-Undang ITE ini juga menjerat tokoh-tokoh yang ibaratnya berpendidikan gitu, dan mungkin juga masih tidak diketahui alasan Ya. kenapa mereka bisa terjerat Undang-Undang ITE, tapi mungkin secara garis besarnya mungkin selain literasi digital yang masih kurang, permasalahan apalagi yang ibaratnya masih ibaratnya yang ada di masyarakat gitu, sampai akhirnya mereka mudah sekali tersandung pasal-pasal di Undang-Undang ITE ini. Oke, yang berikutnya yang perlu dipahami itu adalah tentang etika media sosial. Mm-mm. Jadi kenapa etika media sosial penting? Yeah. Nah, etika media sosial ini sebetulnya bagian dari payung besar literasi digital ya, Yeah. ya Mas Bian ya. Jadi kalau kita perhatikan itu pemerintah itu punya program yang disusun tahun 2021 kalau nggak Okay. salah, tentang 4 pilar literasi digital. Okay. Pilar yang pertama itu adalah tentang cakap digital, Mm-mm. terus yang pilar kedua itu adalah keamanan digital, pilar ketiga itu adalah etika digital, Yeah. yang keempat itu adalah terakhir budaya digital. Nah, media sosial
karena kemudian bagian dari ekosistem digital ini, itu kemudian juga mau tidak mau harus menjadi bagian yang tidak lepas dari literasi digital. Sehingga program pemerintah yang kita sebut sebagai literasi digital ini kemudian sebetulnya menjadi kesempatan yang baik untuk membangun sebuah sebuah pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki etika di media sosial yang menjadi bagian dari literasi digital tadi. Jadi itu sih sebetulnya. Jadi kalau kemudian kenapa sih sampai sekarang masih ada yang seperti itu, pertanyaannya masih ada yang terjerat persoalan-persoalan seperti itu misalnya. Ya untuk media sosial ya pemahaman tentang etika media sosial itu harus diperkuat karena itu juga bagian dari literasi digital. Begitu Mas Bian. Oke, nah kalau untuk program dari pemerintah sendiri soal literasi digital ini apakah sudah tersosialisasi dengan baik sejauh ini atau sebenarnya masih kurang masif nih dilakukan oleh pemerintah? Oke, memang kita tidak bisa merasakan langsung impact dari program tersebut. Karena program tersebut itu harus dilakukan secara bertahap. Jadi kalau kita bayangkan kita punya 34 provinsi, terus kemudian dibagi ke kabupaten kota, ya, dan kecamatan. Nah, itu kita punya tantangan di situ. Jadi kalau kita perhatikan programnya Presiden pada saat itu 2014 sampai 19 mencoba menyelesaikan tahapan pembangunan Palaparing untuk menjangkau internet atau untuk membangun sebuah jangkauan internet yang lebih luas di Indonesia dari timur ke barat misalnya. Nah, setelah jangkauan itu dicapai, tentunya langkah berikutnya adalah literasi digital literasi digital. Nah, literasi digital inilah yang kemudian sekarang programnya lagi sedang dibangun oleh pemerintah. Jadi saya pikir kita masih jauh untuk melihat apakah literasi digital ini berhasil atau tidak, karena memang kalau kita lihat program yang dilansir oleh pemerintah ini, dia itu harus bertahap sifatnya dengan berbagai keterbatasan dan kemampuan yang ada, maka tetap disusun sosialisasi literasi digital ini secara bertahap. Itu Mas Biar kalau saya lihat dari program yang telah disusun oleh pemerintah. Oke, dan mungkin ada juga nih beberapa masyarakat yang menilai cara-cara yang dilakukan pemerintah untuk menyosialisasikan literasi digital ini dinilai kurang menarik masyarakat gitu, kurang menarik minat dari masyarakat untuk mengakses literasi digital tersebut. Nah, ini sebenarnya apa yang menjadi kendala sendiri untuk pemerintah gitu untuk bisa benar-benar lebih menyentuh lagi nih terhadap masyarakat yang mungkin lebih dekat dengan digital. Ya, kalau misalnya persoalannya seperti itu, memang ada kebutuhan inovasi ya. Inovasi dari program itu sendiri sehingga kemudian bisa mencakup masyarakat yang lebih luas. Nah, inovasi-inovasi tadi sebetulnya itu membutuhkan partisipasi banyak pihak. Karena pilar keempat tentang budaya digital itu adalah partisipasi masyarakat yang luas dan transformasi budaya dari yang tadinya non digital menjadi digital. Ya. Tapi itu semua kan kemudian harus melihat variabel partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat harus luas. Kominfo harus membuka kesempatan yang seluas-luasnya. Jadi ini menurut saya inovasi ini kemudian juga butuh melibatkan masyarakat yang luas. Oke. Dan sebenarnya cara-cara yang paling ampuh kalau Mas Yuda sendiri menilai untuk melihat mungkin perilaku khususnya milenial yang sekarang ini lebih akrab dengan dunia digital. Sebenarnya cara apa yang paling ampuh untuk bisa memberikan literasi digital nih khususnya untuk para milenial atau mungkin juga generasi Z sekarang nih? Ya, cara yang paling ampuh adalah pendekatannya, Mas. Pendekatannya harus sesuai dengan mereka gitu. Dimana kemudian kita nggak bisa lagi menggunakan pendekatan kayak kita mau kasih penataran P4 dulu gitu kan, zaman dulu banget gitu. Nah, sekarang ini udah berubah nih, ya. Dimana kemudian generasi yang sekarang itu lebih mudah mengakses informasi begitu cepat. Mereka bisa memahami suatu kejadian penting di bagian dunia yang lain dengan cepat dengan teknologi yang ada sekarang. Bagi medsos gitu. Jadi nampaknya inovasi-inovasi untuk memberikan pendekatan yang tepat kepada generasi Z ini adalah tantangan bagi Kominfo selanjutnya ya dalam penyusunan program-program literasi digital.
Itu Mas Gian, Oke. pendapat saya. Hmm. Dan kalau melihat perkembangan sekarang yang lumayan cukup pesat, ini bisa dibilang juga menjadi tantangan tersendiri tidak hanya untuk pemerintah tapi juga untuk masyarakatnya. Mungkin kalau untuk masyarakatnya Betul, seperti apa betul, nih Mas? betul. Supaya mereka ibaratnya tidak apa ya tergulung oleh arus perkembangan digital yang lumayan cukup pesat gitu, supaya mereka juga tidak mudah terseret kasus undang-undang ITE juga gitu. Nah, kalau untuk masyarakat, contohnya hari ini Mas Bian, Ya, kita dialog hari ini saya dan Mas Bian ya, untuk kemudian membicarakan tentang apa isu yang muncul ya, terkait dengan persoalan di ruang-ruang digital itu kan bagian dari literasi digital. benar. Artinya ya memang literasi digital bukan hanya domain pemerintah aja. Kita semua bertanggung jawab, Ya, para pakar, akademisi, media, melalui apa namanya dialog-dialog terbuka di ruang publik. Jadi ya kita ternyata juga hari ini menjadi bagian dari itu ya Mas Bian. ya. Bagian dari usaha kita, ikhtiar kita, saya dan kemudian Sultan TV untuk membangun literasi digital kepada masyarakat. Ya. Kira-kira begitu Mas Bian ya. Oke, siap. Jadi memang peran semua orang ini ya sangat dibutuhkan ya, supaya masyarakatnya jadi lebih bijak lagi Betul, dalam bermedia sosial dan juga mungkin dalam betul, menggunakan internet. Dan betul, ini masih menarik nih Mas untuk kita bahas, betul. tapi kita harus jeda untuk sejenak dan kita harus istirahat dulu. Dan untuk Anda pemirsa Sultan TV, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Mas Yuda Kurniawan selaku akademisi Universitas Bakri. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.